Selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di siang hari ini seperti biasa saya ingin menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, seperti biasa di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, berita ataupun tema yang saat ini lagi santer, lagi banyak diperbincangkan orang adalah bergabungnya Gibran Rakabuming Raka yang notabene masih merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan terakhir sudah diresmikan menjadi tim Jurkamnas daripada PDI Perjuangan. Tapi kemudian kemarin ya tanggal 25 Oktober 2023 resmi beliau mendaftarkan diri menjadi pasangan bacawa pres daripada Capres Prabowo Subianto yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju ya. Ini tampaknya sesuatu anomali ataupun keganjilan di dunia perpolitikan, saya rasa juga mungkin baru terjadi di Indonesia lah gitu kan. Seorang kader partai yang masih aktif di salah satu partai dan juga karir politiknya memang dibangun mendapatkan kemudahan ataupun privilege daripada partai tersebut yang memang dibangun, diasuh, kemudian juga mendapatkan perawatan lah dari partai tersebut ketika saat genting ataupun saat dibutuhkan, tapi tiba-tiba malah kemudian menyeberang ya ke pihak kompetitor yang menurut para ahli, menurut para pengamat tuh sebetulnya itu sah-sah aja gitu kan, karena hak politik setiap warga negara ya sah-sah saja gitu kan. Tapi kayaknya juga kalau menurut saya kan walaupun sah juga dalam kita berkehidupan sehari-hari, utamanya kalau mau berpolitik ini kan memang ada nilai-nilai seperti etika, adab gitu kan, kesantunan ini. Nah kalau menurut saya hal-hal seperti ini sebetulnya juga sangat aneh dan sebetulnya kalau menurut saya pribadi juga nggak patut ya seorang negarawan juga melakukan hal seperti itu. Tapi terlepas dari itu semua, menurut beberapa ahli hal tersebut adalah sesuatu yang wajar, sesuatu kebebasan daripada setiap warga negara untuk menentukan hak politiknya. Oke teman-teman, kalau kita lihat memang kita nggak tahu lah yang kita sebut para negarawan di negara kita. Jadi kalau kemudian kita mau merunut balik ke belakang gitu kan, ada sebuah cerita yang memang menjadi banyak pelajaran ya bagi yang orang-orang yang menonton cerita tersebut, adalah cerita tentang Mahabharata ya, tentang keluarga Kurusetra. Jadi di situ panjang ceritanya, yang jelas di dalam Mahabharata diceritakan ada 12 kubu yang akan kemudian berperang di perang yang dinamakan perang besar yang namanya Bharatayuddha. Di satu sisi ada keluarga Pandawa yang dibackingi oleh Basudewa Krishna. Kemudian di sisi lain ada keluarga Kurawa ya, yang memang di belakangnya dibackingi oleh Baladewa yang merupakan juga kakaknya Basudewa Krishna. Keluarga Kurawa kemudian dengan keluarga Pandawa ini akan mengadakan perang besar ya, karena sengketa negara ya gitu kan. Di situ diceritakan bahwasanya ada seseorang di keluarga Kurawa, yaitu Raja Anga ataupun Adipati Karna yang begitu terkenal ya, yang sebetulnya merupakan kakak tertua daripada keluarga Pandawa, yang dulu waktu ketika bayi Raja Anga ini dibuang oleh ibunya ya, oleh Dewi Kunti ya, ke sungai, yang kemudian ditemukan oleh sepasang suami istri yang merupakan sais kereta, tukang kereta daripada kerajaan Hastinapura. Dan kemudian dibesarkan, kebetulan sepasang suami istri itu tidak dikaruniai keturunan. Kemudian waktu berganti waktu, kemudian Raja Anga atau Karna ini yang memang asalnya bukan dari
kasta ksatria kalau dilihat, kemudian yang membesarkan adalah seorang Saiskereta gitu kan. Tapi kemudian keluarga Kurawa karena memang simpatik kepada Adipati Karna atau Raja Anga ini, Raja Anga ini diangkat posisinya sampai kemudian karena jasa dan baktinya juga kemudian mendapatkan wilayah kerajaan. Dan waktu itu juga suatu keputusan yang agak aneh karena kemudian seseorang yang bukan dari kasta ksatria waktu itu kemudian diangkat menjadi dinasti baru, menjadi seorang raja yang disebut di situ Raja Anga gitu kan. Wilayahnya namanya Anga, dan beliau diangkat menjadi seorang raja, Adipati Karna, sekaligus sebagai seorang punggawa ataupun adipati daripada kerajaan Hastinapura. Ketika waktu berganti, kemudian akan terjadinya perang Baratayuda. Salah satu tokoh yang memang kemudian ditakuti, sempat merasa jeri gitu kan, keluarga Pandawa ini adalah Adipati Karna, karena beliau ini Adipati Karna mempunyai senjata yang sangat sakti namanya konta ya, yang memang bisa mematikan ya, yang diberitakan cuma bisa sekali pakai gitu kan. Kemudian memang Basudewa Krishna yang merupakan di belakang pihak Pandawa kemudian mengunjungi Adipati Karna dan menjelaskan silsilah beliau gitu kan, bahwasanya Pandawa itu adalah adik-adik daripada Adipati Karna. Dan Basudewa Krishna juga melihat dari pandangannya bahwasanya pihak Kurawa inilah pihak yang akan kalah ya. Pihak yang akan kalah dan pihak yang salah dan akan kalah gitu kan. Akan kalah dari dalam pandangannya Basudewa Krishna dijelaskan gitu kan. Bahkan juga kalau Karna juga memaksakan, pasti Adipati Karna pun akan binasa gitu kan. Tapi kita lihat bahkan ketika seorang Basudewa Krishna merayu Adipati Karna, sifat kenegarawanan daripada kesatria ataupun Adipati Karna itu tampak, dan bisa kita lihat bahwasanya beliau menolak kemudian untuk membelot ataupun bergabung kepada pihak Pandawa, walaupun beliau juga tahu bahwasanya pihak Pandawa ini yang benar gitu kan, yang akan menang gitu kan. Dan dia pun tahu kalau kemudian dia memaksakan diri membela Kurawa, dia pun akan binasa. Tapi apa katanya, karena memang Adipati Karna ini memang sudah diangkat posisinya, diasuh dan disayangi oleh keluarga Kurawa gitu kan. Beliau menyatakan beliau akan menjadi tameng, benteng terdepan untuk melindungi Duryudana daripada Raja Kurusetra, Kurawa ini kan gitu kan. Beliau akan menjadi benteng pertama gitu kan. Siapapun yang akan mengancam keselamatan ataupun para Kurawa gitu kan, beliaulah Adipati Karna berjanji akan menghadapi beliau. Sampai kemudian memang rayuan itu juga nggak bisa ya, kemudian walaupun kemudian yang datang adalah seorang Basudewa Krishna. Begitupun juga ibunya langsung Dewi Kunti gitu kan. Apapun itu kontroversi dalam cerita Mahabharata, yang jelas ya teman-teman, kita bisa lihat ini seorang tokoh yang kemudian selalu dikenang, walaupun beliau akhirnya juga Adipati Karna ini mati ya, kemudian di tangan Arjuna. Itu pun dengan teori konspirasi daripada Basudewa Krishna ya, main di belakang layar walaupun nggak ikut dalam peperangan. Tapi yang jelas kemudian Raja Anga ini selalu dikenang, banyak dilihat oleh orang sebagai suatu sifat yang kredibilitas seseorang gitu kan, sifat loyalitas gitu kan, sifat yang memang kesatria ya gitu. Seorang yang memang betul-betul berpegang teguh pada keyakinannya bahwasanya jalannya adalah membela ataupun berpihak pada pihak yang orang yang telah mengasuh, memberikan beliau tempat gitu kan, dan menunjukkan bahwasanya beliau ini memang banyak yang kemudian meneladani daripada sifat Adipati Karna. Kalau kita lihat kemudian kontrasnya dengan peta perpolitikan di negara kita ini kan, saya nggak ngerti ketika seseorang kemudian mendapatkan kemudahan privilege gitu kan, gimana seseorang yang kemudian dulu memang belum menjadi kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan secara instan ya
mendapatkan kartu anggota, kemudian diberikan banyak kemudahan, didukung menjadi ketika akan maju ke kontestasi ya, pilkada wali kota Solo, bahkan kemudian juga calon utama yang memang seorang kader PDIP kemudian rela mengalah gitu kan, dan kemudian diperjuangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sampai kemudian dapat kemudahan untuk kemudian menjabat. Saya nggak ngerti ketika orang tersebut kemudian dibutuhkan oleh pihak yang mengasuh, memberikan tempat, mengangkat posisinya gitu kan, dengan segala kemudahan gitu kan, bahkan juga mungkin anggota keluarga yang lain, tapi kemudian saat ini ketika tenaga ataupun pikirannya dibutuhkan gitu kan, karena memang kita lihat memang oleh PDI Perjuangan kemudian dijadikan juru kampanye nasional gitu kan, tapi kemudian malah sepertinya saya nggak ngerti kemudian menyeberang ke pihak kompetitor yang lain, walaupun itu kemudian juga dianggap sesuatu yang nggak ada aturannya dan sah-sah saja gitu kan, sah-sah saja menurut aturan, tapi kita nggak ngerti karena memang juga belum mundur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau saya sendiri pun kalau merefleksikannya ke diri saya sendiri, tentunya kalau saya sendiri jadi ini juga rasanya malu pasti ya. Enggak cuman kalau kemudian ini kita malu karena memang seperti saya kemudian kepada seseorang yang berbuat baik kepada kita, kemudian kita seakan-akan mengkhianati lah kasarnya gitu kan. Pastinya salah satunya harusnya ada rasa malu gitu kan. Terlepas dari itu memang kemudian memang asumsinya ya nggak ada aturannya dan itu bebas-bebas saja, sah-sah aja. Tapi teman-teman, kalau kita belajar daripada kisah Mahabharata tadi, itu menunjukkan bahwasannya memang banyak pihak yang kemudian sekarang menghalalkan segala cara dengan alasan itu nggak ada aturannya dan sah-sah saja. Tapi kita bisa melihat gambaran seorang negarawan gitu kan. Seorang negarawan tuh memang seorang yang memang bisa berpegang teguh pada prinsipnya gitu kan, dan juga memiliki nilai-nilai yang kuat dalam tingkah laku gerak geriknya ya, baik itu dalam etika, sopan santunan ataupun adab gitu kan. Itu seorang negarawan sejati, karena memang sejatinya kalau kemudian seseorang itu cuma kita lihat, kita pilih daripada kepintaran, kecerdasan orang tersebut, tapi kemudian kita lihat etikanya juga kurang gitu kan, memang kita kemudian bisa kita lihat gitu kan, akhirnya menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang mereka tuju gitu kan. Makanya gak heran ketika kemudian banyak orang kaya, orang pintar gitu kan, yang gelarnya sabrek tapi kemudian jadi pejabat kemudian bermasalah karena korupsi segala macam, karena memang nggak punya nilai-nilai sebagai seorang negarawan yang kuat gitu kan. Nilai negarawan yang kuat kita bisa lihat itu salah satunya adalah Bapak Profesor Mahfud MD ya gitu kan. Beliau itu berbesar hati ketika dulu kemudian mau dijadikan cawapres, sampai beliau itu sampai udah menyiapkan pakaiannya ya gitu kan. Sampai kemudian ternyata bukan beliau di detik-detik akhir, ternyata adalah Bapak Ma'ruf Amin. Beliau tetap legowo gitu kan, beliau tetap ikhlas, legowo gitu kan, dan kemudian beliau juga nggak sakit, tampaknya nggak begitu memendam sakit hati karena kemudian dijadikan menteri pun beliau juga mau ini kan, Menko Polhukam, dan itu memang tampak dia kredibilitasnya ya, kemampuan beliau, kredibilitas ini memang tokoh yang memang kuat salah satunya. Makanya kalaupun saya ini memang terus terang sih saya suka si pasangan Amin ya, tapi kalau kemudian lihat pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD ini, saya salut sosok Mahfud MD ini, dan kita memang kemudian mungkin bisa bersyukur lah kalau kita lihat para pendukungnya Ganjar ataupun Bapak Mahfud MD ini, karena kita bisa melihat kemudian saat ini Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu sudah memancarkan karisma mereka sendiri tanpa kemudian cuman menjadi bunglon ataupun kemudian mengimitasi, kemudian mengidentikan diri mereka dengan orang tertentu gitu kan. Ini memang satu langkah yang memang sangat luar biasa gitu kan, dan tampak sekali teman-teman sebetulnya warga tokoh-tokoh yang melakukan
sikap akrobatik dalam manuver politik juga sebetulnya juga ditonton ya oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia gitu kan. Kita dengan cukup HP yang kecil ini bisa memantau semua gerak-gerik daripada pergerakan tingkah laku daripada para elit politik yang akhirnya juga tentunya menjadikan penilaian tersendiri daripada para warga dan masyarakat untuk melabuhkan pilihan mereka nanti kemana gitu kan. Nggak cuman tokoh dijadi capres atau cawapresnya, dan tentunya juga partai tempat pasangan-pasangan tersebut bernaung terlepas dari itu. Karena tampaknya juga pastinya hal-hal seperti ini memang harus menjadikan penilaian gitu kan, menjadikan suatu basic untuk menentukan pilihan. Tapi yang jelas kalau menurut saya pasangan yang terkuat saat ini yang akan berkompetisi nanti, prediksi saya adalah Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar dengan Ganjar Pranowo sama Bapak Mahfud MD. Dimana kalau kita lihat ini memang selangkah kayaknya memang kemudian pasangan Amin ini kayaknya dapat laki blau ya, laki blau. Jadi dapat semacam keuntungan ya yang tanpa diduga. Karena kenapa kalau kita lihat untuk internal kemudian di Ganjar Pranowo Mahfud MD sedikit ada trouble gitu kan. Ada yang kemudian memecah konsentrasi kampanye mereka. Karena memang kemudian menjadi kenyataan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini jelas kayaknya nanti memang mereka akan bergerak di Jawa Tengah. Jelas, walaupun kemudian kalau kemudian pihak bertanya apakah Gibran Rakabuming Raka ini begitu elektabilitasnya apakah tinggi atau tidak di secara global di Jawa Tengah gitu kan, tapi yang jelas di belakang beliau secara nggak langsung adalah Presiden Joko Widodo. Identik kepopulerannya jelas kan menarik gitu kan, apalagi sekarang kemudian Partai PSI juga bergerak cepat, di mana ketumnya Kaisang Pangarep juga kemudian mendukung daripada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Yang tentunya kayaknya pergerakannya PSI juga langsung mengunjungi daripada para relawan dan simpatisan Presiden Joko Widodo yang sudah jelas ya. Yang sebetulnya relawan ataupun simpatisan Presiden Joko Widodo ini identik dengan pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Walaupun kemudian disusul banyak kemudian para relawan Presiden Joko Widodo atau ini yang kemudian mereka memisahkan diri gitu kan, melepas kaos, kemudian mereka bergabung untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tapi kalau kita lihat kemudian di sini memang terbelah ya gitu kan. Yang jelas posisi ini akan memecah konsentrasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke depannya gitu kan, dan sedikit banyak memang ancaman untuk suaranya tergerus walaupun apapun senior apapun Partai Demokrasi Perjuangan, ancaman itu ada gitu kan. Kita lihat memang pergerakan masif daripada Kaisang Pangarep ketum PSI, kemudian Gibran Rakabuming Raka yang kemudian memang tampaknya kemudian tahu target mereka, sasaran mereka adalah para relawan simpatisan daripada Presiden Joko Widodo. Jelas ya sah-sah saja menurut, nggak ada aturannya kan gitu kan. Ya mungkin itu salah satu PR, tapi saya tetap yakin kompetisi yang kuat nanti pastinya antara dua barometernya lah Ganjar Pranowo Mahfud MD dan kemudian Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar. Dan lebih seru lagi kalau kemudian sampai 2 putaran ya gitu kan. Itu. Nah ini pandangan saya yang jelas, siapapun nanti yang terpilih gitu kan, kita berharap, kita berdoa bahwasannya Pilpres dan Pemilu 2024 nanti berjalan dengan baik, tenang, adem, tentrem, dan damai tentunya teman-teman, sehingga nanti siapapun yang menang kita mendapatkan pasangan presiden dan wakil presiden yang memang betul-betul tangguh untuk memberikan solusi, ide dan gagasan serta jalan keluar terhadap masalah-masalah yang akan menghadang bangsa Indonesia di tahun 2024 ke sono. Karena memang kita tahu saat ini memang dunia lagi nggak baik-baik saja karena memang lagi krisis ekonomi global, dan kayaknya memang kita nggak tahu sononya apakah membaik ataukah malah kemudian memburuk. Dan tentunya ini kita butuh seorang pasangan pemimpin yang betul-betul kompeten untuk kemudian mencarikan solusi daripada masalah yang memang saat ini lagi terjadi global di dunia ya. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Bung Wijanarko dari Yogyakarta.